Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Irfandi dari kelompok 4. Baiklah, audiens, di video kali ini kami akan membahas tentang usaha peternakan ayam kampung pedaging milik Bapak Rafiq. Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasannya ya. Jadi di setiap perusahaan atau usaha yang dimiliki seseorang itu pasti memiliki tujuan atau visi dan misi. Nah, untuk usaha ini visinya adalah sebagai mitra atau partner yang strategis yang sanggup memberikan kepuasan dalam memberikan produksi yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat. Serta misinya membuat hasil produksi yang tinggi dan berkualitas, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan dapat mengembangkan peternakan yang berkualitas. Nah, untuk profil usaha yang kami teliti adalah nama perusahaannya adalah Peternakan Ayam Kampung Bapak Rafiq, bidang usahanya peternakan, jenis produk atau jasanya ayam boiler atau ayam kampung. Alamatnya di Jalan Beringin, Arengka, Kecamatan Sungai Sibam ya. Nah, untuk dari usaha peternakan ayam kampung pedaging Bapak Rafiq ini kami sudah menganalisis menggunakan analisis SWOT ya. Dan di situ kami mendapatkan kesimpulan-kesimpulan ya ini sebagai berikut. Yang pertama, strike atau kekuatan dari usaha ini sendiri adalah masa panen lebih cepat, kemudahan dalam mendapatkan bibit atau DOC, sumber daya tenaga ahli yang profesional atau faktor pendukung peternakan yang tersedia sangat mudah didapatkan, air, sekam dan lain-lain ya, ini termasuk ke dalam situ. Dan dekat dengan akses jalan, pendistribusian ke satu perusahaan. Nah, jadi dari usaha peternakan ayam kampung pedaging milik Bapak Rafiq ini, dia sebenarnya tidak perlu atau tidak usah memikirkan pasarnya lagi, karena jika dilempar ke suatu perusahaan, ini ada usaha yang memang menampung khusus yang sudah bekerja sama oleh Bapak Rafiq itu sendiri. Namun beliau banyak juga mendistribusikan atau menjual ayam-ayam ini kepada ya masyarakat sekitar, dalam artian sekitar lokasi dia usaha, tidak hanya ke satu titik perusahaan aja. Nah, sementara kelemahan dari usaha ini pasti ada kelemahannya ya teman-teman. Jadi nggak cuma kelebihannya, pasti ada kelemahannya. Nah, itu rentan terhadap cuaca yang ekstrim, ayam akan mudah mati, pengobatan yang kurang memadai. Jika ada pengobatan yang kurang memadai, maka ayam ini tidak akan bertahan ya dari cuaca ekstrim yang seperti hujan, lalu tiba-tiba panas, dan itu terus-terusan, maka ayam akan mudah sakit dan lesu, serta tidak memiliki nafsu makan ya teman-teman. Yang kedua, layout terlalu sempit apabila masa panen pengembangan usaha kesempatannya kecil karena terpaku oleh perizinan. Nah, di sini adalah untuk pembesaran kandang ya. Kandang ini kami nilai masih terlalu kecil untuk unit yang di dalamnya atau untuk unggas yang di dalamnya, itu kandangnya masih terlalu kecil. Nah, untuk mengembangkan usaha ini sementara ini kan adalah usaha menengah ya. Kalau untuk membesarkannya kita hanya memerlukan izin-izin yang lain serta modal yang tidak sedikit. Nah, sementara yang kami lihat waktu ketika kami mendatangi usaha milik Bapak Rafiq ini adalah di sekitar kandang banyak pohon-pohon yang menghalangi angin. Nah, kenapa ini menjadi fokus dan kami masukkan ke dalam kelemahan? Ya karena di dalam peternakan itu jika terlalu banyak pohon maka tanah atau kandang itu akan menjadi lembab teman-teman. Di sini bisa mengakibatkan atau menyebabkan kuman-kuman itu lebih cepat ya dalam berkembang biak. Itu juga akan mengurangi atau membuat ayam gampang sakit. Nah, sementara peluang atau opportunity dari usaha ini adalah semakin komprehensif, berkreasi dalam memanfaatkan produk samping. Nah, ini sampingan dari usaha ini, dia bisa dari usaha itu kita bisa ambil kotorannya sehingga kita bisa menjual sebagai kompos. Seperti itu. Nah, untuk hambatan usaha ini sendiri adalah volume atau pesaingnya semakin banyak ya. Jadi orang yang membudidayakan ayam kampung pedaging ini sudah banyak dan sekarang sudah malah bertambah gitu ya di Pekanbaru khususnya, karena usaha ini memang prospektif kedepannya itu sangat menguntungkan dan usaha ini banyak diminati karena modalnya tidak terlalu besar teman-teman. Banyak sekali berbagai macam penyakit yang menyerang,
pertumbuhan ayam melambat akibat faktor penyakit yang dapat menurunkan produksi usaha, serta pakan yang semakin mahal. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kiki. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan materi yang disampaikan oleh Bang Riko tentang rencana produk. Nah, yang pertama ada jenis produk. Nah, di sini jenis produknya itu yaitu ayam. Ayam broiler dikatakan begitu. Ayam broiler atau yang disebut juga ayam pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi dan mutu genetik yang baik. Lalu selanjutnya yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama itu alat. Alatnya itu seperti tempat makan, minum, selang air, selang LPG, lalu kawat gantung dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada bahan-bahannya yaitu anakan ayam, lalu ada pakan ayam, obat dan vaksin, listrik, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas proses produksi. Proses produksi ini adalah tindakan pengolahan bahan baku dasar sebagai sebuah barang atau produksi jasa, di mana hasil dari produksi ini sendiri memiliki output berbeda baik dari segi bentuk, karakteristik, dan waktu ketahanannya. Sesuai dengan proposal usaha sebelumnya, saya akan membahas proses produksi usaha ternak ayam kampung. Baiklah, langsung saja kita bahas ke kebutuhan kandangnya. Yang pertama yaitu arah kandang sebaiknya membujur timur ke barat, kemudian tinggi tiang tengah ke atap minimal 6-7 meter dan tiang tepi minimal 2,5-3 meter, lebar kandang maksimal 6-8 meter. Kemudian kandang memakai tipe open house dan menggunakan sistem meter, bentuk atapnya memakai tipe monitor. Lokasi kandang yaitu sumber air bersih dan mudah didapat, sarana komunikasi dan transportasi mudah terjangkau, sirkulasi udara lancar dan jarak dengan rumah penduduk tidak terlalu dekat, kemudian kelembaban berkisar antara 60-70%, dan kemudian luas kandang populasi untuk 1000 ekor, yaitu menggunakan rumus panjang kali lebar sebesar 16 meter kali 5 meter. Kemudian kita masuk ke teknik pemilihan bibit. Ternak yang dipelihara haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ternak sehat dan tidak cacat pada fisiknya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Ternak berasal dari pembibitan yang dikenal keunggulannya. Kemudian tidak ada lekatan tinja di tubuhnya. Kemudian anak ayam atau DOC berasal dari induk yang sehat. Kemudian bulu tampak halus dan penuh serta baik yang semuanya. Kemudian tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya, dan yang terakhir anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke teknik pemberian pakan minum. Yang pertama untuk kualitas dan kuantitas pakan fase starter. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium 1%, fosfor 0,7-0,9%, kemudian Me 2800 sampai 3500 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi atau digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu minggu pertama umur 1-7 hari sebesar 17 gram per hari per ekor, minggu kedua umur 8-14 hari 23 gram per hari per ekor, kemudian minggu ketiga umur 15-21 hari 46 gram per hari per ekor, dan minggu keempat umur 22-29 hari 91 gram per hari per ekor. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1520 gram. Kemudian kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut.
Untuk kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1 sampai 21,2%, lemak 2,5%, zat kasar 4,5%, kalsium 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi atau Ne 2.900 sampai 3.500 kilokalori. Kuantitas pakan terbagi atau digolongkan dalam 4 golongan juga, yaitu minggu kelima umur 30 sampai 35 hari 111 gram per hari per ekor, minggu ke-6 umur 37 sampai 47 hari 129 gram per hari per ekor, minggu ke-7 umur 44 sampai 50 hari 146 gram per hari per ekor, dan minggu ke-8 umur 51 sampai 57 hari yaitu 191 gram per hari per ekor. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30 sampai 57 hari adalah 3.829 gram. Kemudian untuk pemberian minum disesuaikan dengan umur ayam yang dikelompokkan dalam 2 fase, yaitu fase starter dan fase finisher. Untuk fase starter dari umur 1 sampai 29 hari, kebutuhan air minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu minggu ke-1 1 sampai 7 hari 1,8 liter per hari per 100 ekor. Kemudian minggu kedua 8 sampai 14 hari 3,1 liter per hari per 100 ekor. Minggu ketiga 15 sampai 21 hari 4,5 liter per hari per 100 ekor, dan minggu keempat 22 sampai 29 hari 7,7 liter per hari per ekor. Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter per 100 ekor. Nah, pemberian air minum pada hari pertama hendaknya diberikan bahan gula dan obat anti stres ke dalam air minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 gram per liter air. Kemudian untuk fase finisher umur 30 sampai 57 hari terkelompok dalam masing-masing minggu, yaitu minggu kelima 30 sampai 36 hari 9,5 liter per hari per 100 ekor, minggu ke-6 37 sampai 43 hari 10,9 liter per hari per 100 ekor, minggu ke-7 44 sampai 50 hari yaitu 12,7 liter per hari per 100 ekor, dan minggu ke-8 yaitu 51 sampai 57 hari 14,1 liter per hari per ekor. Jadi total air minum untuk umur 30 sampai 57 hari sebanyak 333,4 liter per hari per 100 ekor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurvita. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu analisa usaha. Yang pertama ada biaya. Untuk biaya bangunan kandang lebih kurang 15.000 per ekor. Sedangkan untuk biaya peralatan kandang lebih kurang 4.000 per ekor. Maka ditotalkan semua biaya kandang, maka dapatlah biayanya sebesar 120 juta. Selanjutnya untuk biaya bibit DOC, yaitu lebih kurang 4.000 per ekor pada grade baik. Untuk biaya pakannya lebih kurang 4.500 per kilogram, yang kebutuhannya lebih kurang 3,5 kilogram per ekor atau per periode. Untuk biaya obat, vitamin, dan vaksinnya sebesar lebih kurang 250 per ekor. Selanjutnya biaya operator kandang untuk 2 orang, yaitu lebih kurang 300 per orangnya. Untuk biaya bahan suplai, ada material liter atau sekam, LPG, dan lain-lain, biayanya sebesar 500 per ekor. Untuk biaya lain-lainnya seperti transportasi, pencucian kandang, lingkungan, yaitu lebih kurang 1 juta. Maka total biaya produksi sebesar 96.375.000 per periode. Selanjutnya total semua biaya, yaitu investasi awal dan biaya produksi 120 juta ditambah dengan 96.375.000, maka dapatlah total keseluruhan
keseluruhannya sebesar 216.375.000. Yang kedua, pendapatan. Pada pendapatan ini terdapat bobot badan rata-rata panen 2 kg, kematian 3%, total bobot panen 9.700 kg, untuk VCR 1,57, harga pasar atau tengkulaknya lebih kurang 11.000 per kilogram, maka total pendapatan produksinya 11.000 dikali 9.700 dapatlah 106.700.000. Yang ketiga, ada keuntungan atau laba. Untuk mendapatkan keuntungan atau labanya ini dengan mengurangkan pendapatan produksi dikurang dengan biaya produksi, yaitu 106.700.000 dikurang dengan 96.375.000, maka dapatlah total labanya sebesar 10.325.000. Sekian penjelasan usaha ternak ayam kampung pedaging dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.